Film dimulai di Istanbul, Turki. Agen MI6 James Bond bersama rekannya F. Moneypenny tengah menjalankan misi penting. Di sebuah rumah aman, Bond menemukan agen Ronson dalam kondisi kritis akibat luka tembak. Di sampingnya, sebuah hard drive telah dicuri. Perangkat ini berisi daftar identitas seluruh agen NATO yang sedang menyamar di berbagai organisasi teroris di seluruh dunia. Informasi ini sangat rahasia dan bisa membahayakan banyak nyawa jika jatuh ke tangan yang salah. Bond mencoba menghentikan pendarahan Ronson, namun waktu tidak berpihak. Moneypenny mendesaknya untuk segera mengejar pencuri. Setelah memberikan perban darurat, Bond meninggalkan Ronson dan segera naik mobil bersama Moneypenny untuk mengejar pelaku, seorang tentara bayaran asal Prancis bernama Patrice yang kabur dengan mobil Audi hitam. Selama pengejaran, mereka menerima arahan dari Tanner di markas MI6 melalui sambungan satelit. Tanner menyampaikan bahwa tim medis sudah dikirim untuk menyelamatkan Ronson, meski kemungkinan besar ia takkan selamat. Ketegangan meningkat. Bond lalu mengambil alih kemudi dan menabrakkan mobil mereka ke sisi kendaraan Patrice, menyebabkan mobil musuh terguling dan kekacauan terjadi di tengah jalan Istanbul. Patrice keluar dari mobil dan melepaskan tembakan membabi buta ke arah aparat yang menghadangnya. Ia berhasil melarikan diri dengan mencuri mobil polisi. Bond pun ikut mengambil motor lain dan melanjutkan pengejaran, menembus gang-gang sempit, melewati toko, hingga melaju di atas atap Grand Bazaar, pasar tertua dan tersibuk di Istanbul. Sementara itu, atasan mereka M mengawasi jalannya operasi dari markas. Ia mengingatkan bahwa daftar identitas agen itu tak boleh jatuh ke tangan musuh, karena ini soal nyawa banyak orang. Di sisi lain, Moneypenny terus mengejar menggunakan mobil, dibantu arahan dari Tanner yang memantau lewat CCTV dan satelit. Dengan arahan Tanner, Moneypenny mengambil jalur alternatif dan berhasil memotong jalan. Patrice yang terdesak akhirnya melompat ke atas kereta barang yang sedang melaju. Bond tanpa ragu ikut melompat ke atas kereta dan pertarungan pun berlanjut di atas gerbong yang melaju cepat. Moneypenny memberi kabar kepada M bahwa Bond dan Patrice kini bertarung di atas kereta, bukan di dalamnya. M terkejut, namun tetap memerintahkan mereka untuk melanjutkan pengejaran. Di atas kereta, Bond menaiki eskavator yang berada di salah satu gerbong untuk mendekati Patrice. She's going out of range. We've lost tracking. We're blind here. I'm still with them. Saat itulah ia tertembak di bahu, namun tetap melanjutkan misi. Patrice memutus sambungan gerbong untuk memperlambat Bond, tapi Bond berhasil melompat ke gerbong berikutnya. Saat ditanya soal kondisinya, Bond menjawab santai, "Aku hanya pindah gerbong." Pertarungan jarak dekat pun terjadi di atas kereta yang terus melaju. Di kejauhan, Moneypenny menyadari ia tak bisa mengejar lebih jauh. Ia mencoba mencari posisi menembak untuk menghentikan Patrice, tapi posisinya tidak aman. Risikonya terlalu besar jika tembakannya meleset dan mengenai Bond. Kereta akan segera memasuki terowongan. Waktu mereka hampir habis, M yang menyadari betapa genting situasinya memberi perintah tegas agar Moneypenny menembak, meski ia sendiri tahu risikonya besar. Dengan penuh keraguan, akhirnya Moneypenny melepaskan tembakan. Tembakan itu justru mengenai Bond. Tubuhnya terpental dari atas kereta dan jatuh ke sungai yang deras di bawah. Dengan suara gemetar, Moneypenny melaporkan agen tertembak. Mendengar itu, suasana di ruang kendali MI6 menjadi hening. Sementara itu, Patrice berhasil kabur dengan membawa hard drive berisi daftar agen rahasia. Bond dinyatakan hilang dan diduga tewas dalam misi. Tiga bulan setelah insiden di Turki, M bersama Tanner dipanggil untuk menghadap Gareth Mallory, Ketua Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen, sekaligus mantan perwira pasukan khusus SAS. Pertemuan itu berlangsung serius
Mallory menyinggung hilangnya hard drive berisi data rahasia identitas agen NATO yang menyusup ke berbagai organisasi teroris. Kehilangan data itu dianggap sebagai kegagalan besar MI6. Mallory menanyakan apakah M sudah mempertimbangkan untuk menarik seluruh agen dari lapangan. M menjawab bahwa semua opsi telah dipertimbangkan. Namun Mallory menilai jawabannya terdengar seperti penyangkalan. Mallory lalu menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan agar M pensiun dalam 2 bulan. Ia menegaskan bahwa itu bukan pemecatan, melainkan masa transisi menuju akhir masa jabatan M. Sebagai penghargaan atas pengabdiannya, M akan diberi gelar kehormatan. You're fired. Namun M menolak untuk pensiun dalam kondisi krisis. Sebelum meninggalkan ruangan, ia menegaskan tidak akan meninggalkan MI6 ketika agensinya sedang dalam bahaya. Dalam perjalanan kembali ke markas, Tanner mendapat laporan dari Q bahwa seseorang mencoba membobol hard drive yang dicuri. Sinyalnya dilacak berasal dari London, tepatnya dari dalam MI6. M langsung memerintahkan agar mereka kembali ke markas secepatnya. Base as soon as possible. Saat mencoba memutus akses, data justru masuk kembali ke sistem internal MI6. Yang mengejutkan, sumbernya berasal dari komputer M sendiri. Di layar Tanner muncul pesan dengan wajah M disertai tulisan, "Think on your sins," pikirkan dosa-dosamu, seolah menjadi ejekan pribadi dari pelaku. Di tengah kepanikan, mobil M tiba-tiba dihentikan oleh aparat kepolisian. M dan Tanner turun untuk memeriksa. Namun sebelum sempat menyadari apa yang terjadi, ledakan dahsyat menghancurkan sebagian markas MI6. Mereka hanya bisa terpaku, sadar bahwa markas mereka baru saja diserang dari dalam. Akibat ledakan tersebut, 6 staf MI6 tewas. Pada hari pemakaman, M yang diliputi duka dan kemarahan bersumpah akan menemukan siapa dalang di balik serangan brutal itu. I'm gonna find whoever did this. Sementara itu, di tempat lain, Bond ternyata masih hidup. Ia sengaja memanfaatkan statusnya yang dianggap tewas untuk bersembunyi dan menikmati masa pensiun diam-diam. Namun, saat sedang bersantai, ia melihat laporan berita di televisi yang memberitakan ledakan di markas MI6. Serangan tersebut dinyatakan sebagai aksi teroris yang menargetkan jantung intelijen Inggris. Hingga kini, belum ada pelaku yang diidentifikasi. Namun diketahui bahwa sedikitnya 6 orang tewas dan banyak lainnya luka-luka dalam kejadian itu. Informasi tersebut mengguncang Bond, memberi tanda bahwa waktunya untuk kembali telah tiba. Singkat cerita, Bond kembali ke London dan menunggu kedatangan M di rumahnya. Saat M tiba dan masuk ke rumah, ia terkejut melihat Bond yang ternyata masih hidup. Where the hell have you been? Bond mengaku memanfaatkan statusnya yang dianggap tewas untuk menikmati masa pensiun diam-diam. Namun kini ia kembali dan siap bertugas. Ketegangan muncul saat Bond menyinggung keputusan M yang menyuruh Moneypenny menembak yang nyaris membuatnya tewas. M membela diri, menyebut itu sebagai keputusan sulit demi misi dan nyawa para agen lainnya. Meski merasa dikhianati, Bond menyadari bahwa MI6 sedang diserang dan ia dibutuhkan. Ia pun menyatakan siap kembali. I'll go home and change. M menjelaskan bahwa ia harus mengikuti serangkaian tes untuk membuktikan kelayakannya sebagai agen aktif. Sebelum pergi, M memberitahunya bahwa apartemennya telah dijual dan barang-barangnya disimpan di gudang. Itu adalah prosedur standar untuk agen lajang yang dianggap telah gugur. M juga menegaskan bahwa Bond tidak bisa menginap di rumahnya, dan Bond pun berencana mencari hotel. Keesokan harinya, Bond bersama Tanner menuju markas baru MI6 yang kini dipindahkan ke dalam bunker tua bawah tanah peninggalan era Kursil. Tanner menjelaskan bahwa serangan sebelumnya sangat canggih. Para pelaku meretas sistem gedung, mengaktifkan gas, dan mencuri semua file rahasia. Mereka bahkan tahu jadwal M dan waktu pasti ia meninggalkan gedung. Bond menyimpulkan bahwa tujuan mereka bukan membunuh, melainkan memberi pesan yang mengintimidasi. Markas baru MI6 berada di jalur kuno dari abad ke-18 dan kini menjadi pusat operasi sementara. Tanner mengungkap bahwa Inggris sedang diserang melalui dunia maya. Bond akan bertemu M dan Mallory, ketua Komite Keamanan Intelijen, keesokan harinya. Welcome to the new MI6.
Bond menjalani serangkaian pelatihan fisik yang intensif, berlari, push up, latihan menembak, dan berbagai tes kebugaran lainnya selama berjam-jam. Di sela latihan, Tanner melaporkan bahwa sinyal busuk sulit dilacak karena menggunakan ribuan server global. Kini mereka memiliki kode akses M, dan hanya tinggal waktu sebelum daftar nama agen terbongkar. Tanner menduga pelakunya terkait masa lalu M, mungkin saat ia bertugas di Hong Kong, tapi belum ada bukti kuat. Bond lalu menjalani tes psikologis dengan metode asosiasi kata. Jawabannya mencerminkan kondisi mentalnya, penuh trauma dan kemarahan. Ketika kata Skyfall disebut, Bond terdiam lalu menutup sesi dengan satu kata selesai. Dari balik kaca, M. Tanner dan Mallory menyaksikan proses itu dengan cermat. Mallory menyimpulkan ini akan berjalan baik. Usai latihan, Bond menuju kamar mandi dan dengan tenang mencungkil sendiri serpihan peluru yang selama 3 bulan tertanam di bahunya sejak kejadian penembakan di atas kereta. Ia kemudian menyerahkan potongan peluru tersebut ke divisi analisis senjata untuk melakukan pengecekan terhadap peluru yang ditembakkan, dan hasil analisanya langsung diberikan kepada M. Pagi harinya, Bond yang tengah menunggu Tanner justru bertemu dengan Moneypenny. Mereka saling melempar sindiran tentang insiden penembakan di Istanbul. Dengan nada menyesal, Moneypenny meminta maaf. Namun Bond menanggapinya santai, menyebut bahwa hanya 4 tulang iganya yang retak dan tidak ada organ vital yang terkena. Moneypenny menjelaskan bahwa ia sementara dipindahkan dari tugas lapangan dan kini membantu Garrett Mallory dalam masa transisi. Ia berharap suatu hari bisa kembali ke lapangan. Bond memintanya agar memberitahu terlebih dahulu jika hal itu terjadi. Tanner akhirnya datang dan mengajak Bond menemui M. Sebelum masuk, Bond menyindir Moneypenny agar terus bergerak supaya lebih sulit ditembak. Sebuah lelucon halus soal tembakan yang sempat meleset di Istanbul. Di ruang kerja M yang rusak akibat ledakan, Bond melihat satu-satunya benda yang masih utuh, sebuah patung anjing keramik. Ia menyindir keanehan benda itu bisa selamat, yang dibalas M dengan komentar sarkastik soal selera dekorasi. Tak lama kemudian, Mallory masuk ke ruangan. M memperkenalkannya sebagai Ketua Komite Keamanan Intelijen. Mallory menyampaikan bahwa Perdana Menteri turut menangani krisis ini secara langsung. M lalu memberitahu bahwa Bond telah lulus tes dan kembali bertugas. Namun Mallory mempertanyakan keputusan Bond untuk kembali. Mengapa ia tak memilih tetap mati, menikmati hidup tenang sebagai jalan keluar yang langka bagi agen seperti dirinya. Bond membalas dengan menanyakan apakah Mallory pernah turun langsung ke lapangan. Mallory menjawab bahwa seseorang tidak perlu menjadi agen lapangan untuk memahami bahwa dunia spionase saat ini adalah permainan bagi mereka yang muda. Ia meragukan kondisi fisik dan kemampuan Bond setelah luka parah yang dialaminya. Bond menjawab dengan tegas kalau ia tidak peduli, mau dipecat atau ikut bertugas, terserah. Namun M membela Bond, menyatakan bahwa jika Bond menyatakan ia siap, maka ia memang siap. Saat Mallory menuduh M bersikap sentimental terhadap Bond, M menjawab dengan tegas bahwa selama ia memimpin departemen ini, maka ia yang menentukan siapa agen-agennya. Mallory akhirnya menerima keputusan itu, tetapi memperingatkan Bond agar tidak ceroboh. Setelah Mallory pergi, Tanner menunjukkan hasil analisis dari serpihan peluru yang pernah bersarang di bahu Bond. Hasilnya mengejutkan. Peluru itu terbuat dari uranium kelas militer, material mahal, langka dan hanya digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Salah satunya adalah Petraeus. Tanner mengidentifikasi Petraeus sebagai pembunuh bayaran misterius yang tidak memiliki identitas resmi dan saat ini sedang diburu oleh CIA atas keterlibatannya dalam pembunuhan duta besar Yaman. Informasi intelijen menyebut Petraeus akan berada di Shanghai dalam 2 hari untuk menjalankan misi berikutnya. M segera memerintahkan Bond untuk berangkat ke Shanghai, mengamati pergerakan Petraeus, mencari tahu siapa yang mempekerjakannya, dan yang paling penting, membalas kematian agen Ronson. Bond mengangguk dan menjawab dengan mantap, dengan senang hati. Saat Bond pergi, Tanner bertanya dengan heran karena mengira Bond tidak lulus tes.
M menjawab datar, memang tidak. He didn't. Bond kemudian pergi ke sebuah pameran lukisan. Di sana ia duduk termenung di depan lukisan kapal tua yang rusak. Seorang pria muda menghampirinya dan membuka percakapan. I'm your new quartermaster. Ternyata dia adalah kepala bagian Q yang baru. Bond, yang awalnya meremehkan karena usianya yang masih muda, menyindir bahwa ia lebih terlihat seperti teknisi magang ketimbang ahli perlengkapan. Namun Q menjawab dengan percaya diri bahwa usia bukan ukuran kemampuan. Ia bisa melakukan lebih banyak kerusakan dengan laptop dan piyama dibandingkan yang Bond lakukan setahun penuh di lapangan. Menurut Q, meski dunia berubah, tetap dibutuhkan seseorang yang bisa menarik pelatuk atau memutuskan untuk tidak melakukannya. Q lalu menyerahkan perlengkapan Bond, tiket pesawat ke Shanghai, dokumen, paspor, sebuah pistol Witter 9mm short dengan sistem pemindai mikrodermal yang hanya bisa digunakan oleh Bond, serta pemancar radio standar untuk sinyal darurat. Bond menyindir perlengkapan kali ini sangat sederhana, hanya pistol dan radio. Q menjawab ringan, kami sudah tak membuat pulpen peledak lagi. Sebelum berpisah, Q berharap Bond berhasil dalam misinya dan mengingatkan agar semua perlengkapan dikembalikan dalam keadaan utuh. Singkat cerita, Bond kini tiba di Shanghai. Ia mengamati kedatangan Patrice dan secara diam-diam membuntutinya dari bandara hingga ke sebuah gedung pencakar langit. Ketika Patrice menaiki lift ke lantai atas, Bond dengan cekatan bergelantungan di bagian bawah lift. Di lantai atas, Patrice keluar lebih dulu dan menuju ruang dengan jendela besar. Ia menyiapkan senapan dan menembak seorang pria yang duduk di depan lukisan di gedung seberang. Setelah tembakan dilepaskan, Bond langsung menyerangnya. Pertarungan brutal pun terjadi di ruangan gelap dengan cahaya neon warna-warni. Saat Patrice terpojok dan hampir jatuh dari lantai atas, Bond menangkap tangannya dan menanyainya soal siapa dalang di balik pencurian daftar agen MI6. Namun Patrice tetap bungkam dan memilih melepaskan genggaman Bond. Jatuh dari ketinggian dan tewas seketika. Dari kejauhan, Bond melihat seorang wanita misterius menyaksikan kejadian itu dari balik jendela gedung seberang. Dialah Severin. Bond lalu memeriksa barang-barang Patrice dan menemukan chip kasino yang mengarah ke Makau. Di saat yang sama, menerima pesan dari sang peretas. Dalam pesan itu, disebutkan bahwa daftar agen kini tengah didekripsi. 5 nama pertama sudah diumumkan di internet, dan akan ada 5 nama baru setiap minggu. Pesan itu juga berisi peringatan pribadi kepada M. Ingat dosa-dosamu. M segera menghubungi Tanner dan memerintahkannya untuk menarik seluruh agen yang identitasnya telah terbongkar demi keselamatan mereka. Beberapa hari kemudian, Bond tiba di Makau. Moneypenny mendatangi kamar Bond untuk menyampaikan informasi penting. Bond heran karena merasa tidak memesan layanan kamar. Namun Moneypenny menjawab bahwa ia membawa kabar mendesak. Ia mengatakan bahwa 5 nama agen pertama sudah diumumkan di internet dan akan terus diungkap tiap minggu. Bond menyebut hal ini sebagai permainan sadis. Sambil mencukur Bond dengan pisau cukur tradisional, mereka saling menyindir. Bond memuji cara lama yang masih efektif. Ia juga menyatakan keraguannya terhadap Mallory. Namun Moneypenny menjelaskan bahwa Mallory punya latar belakang militer yang cukup tangguh. Bond kemudian melanjutkan misinya ke kasino mewah di Makau dengan mengikuti petunjuk dari chip milik Patrice. Di sana, Moneypenny menyamar di tengah keramaian dan tetap berkomunikasi lewat earphone tersembunyi. Ia memperingatkan Bond agar tidak menyentuh telinganya dan memberi informasi tentang 3 pintu keluar serta banyak sudut gelap di dalam ruangan. Mereka sempat saling bercanda. Bond memuji gaun Moneypenny dan ia membalas dengan lelucon soal tangan tambahan. Ketika ditanya apakah suka berjudi, Bond menjawab bahwa ia tidak suka mengambil risiko. Bond menukarkan chip di kasir dan diberi koper berisi uang hasil penukaran ditambah bonus. Pandangannya tertuju pada wanita elegan yang dilihatnya di Shanghai, Severin. Ia mendekatinya dan mereka berbincang. Severin mengatakan bahwa ia memang menanti siapapun yang menukarkan chip itu. Mereka pun saling memperkenalkan diri secara resmi. Ketika pembicaraan menjadi lebih serius,
Bond melepas earphone-nya dan memberikannya pada Moneypenny agar percakapan mereka tidak disadap. Severin bertanya tentang Patrice. Bond mengatakan bahwa ia membunuh Patrice untuk bisa bertemu atasan si pembunuh. Severin memperingatkan bahwa permintaan Bond sangat berbahaya. Bond yang menyadari ketakutan Severin menyebut bahwa 3 pria yang mengawalnya bukan pelindung, tapi pengawas. Ia juga mengenali tato di tangannya, tanda bahwa Severin pernah menjadi wanita penghibur di Macau. On your wrist. Ia menyimpulkan bahwa Severin berasal dari dunia kelam yang ingin ia tinggalkan. I'm guessing. Severin menyangkal bahwa Bond tahu segalanya, tapi Bond mengatakan bahwa ia paham apa itu rasa takut, dan ia ingin membantu. I can help you. Severin akhirnya setuju dengan satu syarat, Bond harus membunuh pria yang mengendalikan hidupnya. Can you kill me? Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa jika ia meninggalkan kasino, pengawalnya akan membunuh Bond. Tapi jika Bond berhasil selamat, ia bisa menemuinya di kapal Chimera, pelabuhan utara Tambatan 7, yang akan berangkat dalam 1 jam. Ia pun menatap Bond dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Tuan Bond. Semoga beruntung." Saat Bond hendak meninggalkan kasino, 3 pengawal Severin menghadangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Bond terdesak dan jatuh ke lantai bawah yang merupakan arena pertunjukan eksotis dengan komodo raksasa. Salah satu pengawal membidik Bond, namun seekor komodo tiba-tiba menyerangnya dari belakang dan menggigit pria itu hingga tewas. Bond memanfaatkan situasi untuk kembali ke atas. Di sana, Moneypenny muncul dan membantunya keluar. Sebelum berpisah, Bond menyerahkan koper berisi uang 4 juta euro lalu segera mengejar Severin. Sementara itu, Severin menunggu Bond di dermaga. Namun ia tak kunjung datang hingga kapal Chimera berangkat. Di atas kapal, Severin mandi untuk menyegarkan diri. Tiba-tiba, Bond muncul dari balik bayangan dan mendekati Severin. Bond menggoda Severin karena ia lebih senang melihatnya tanpa gaun. Keduanya lalu larut dalam hubungan yang mendalam sebelum menghadapi bahaya yang akan datang. Di waktu yang sama, M, Mallory dan Tanner menyaksikan siaran berita tentang tersebarnya video eksekusi Kapten Hussein, agen MI6 yang terbunuh. Hussein adalah satu dari 5 agen yang tewas akibat pembobolan sistem keamanan terbesar dalam sejarah Inggris. Perdana Menteri membela MI6 sementara oposisi mulai menyerang. Mallory mematikan televisi dan mengecam perang yang tidak dipahami dan mustahil dimenangkan. M menolak politisasi, menegaskan bahwa 3 agennya sudah mati. Mallory memberitahu bahwa Perdana Menteri memerintahkan penyelidikan dan M harus hadir. M mengkritik keputusan itu sebagai bentuk penghinaan di siang hari bolong. Mallory menekankan pentingnya transparansi dalam negara demokrasi. M bersikeras bahwa musuh mereka berasal dari dalam, seseorang yang mengenal sistem dari dunia bayang-bayang tempat yang sama dengan Bond. Same place as Bond. Keesokan paginya, Bond dan Severin berlayar menuju sebuah pulau terpencil di lepas pantai Macau. Namun setibanya di sana, mereka justru ditangkap oleh anak buah dari atasan Severin. Tangan mereka diikat dan keduanya dibawa masuk ke dalam pulau yang telah lama ditinggalkan akibat kepanikan massal yang sengaja diciptakan melalui manipulasi digital. He made them think. Raul Silva, mantan agen MI6 sekaligus atasan Severin, adalah dalang di balik semua ini. Severin menjelaskan bahwa Silva merebut pulau itu dengan menyebarkan informasi palsu soal kebocoran pabrik kimia, sehingga seluruh penduduk meninggalkannya dalam semalam. Ia memperingatkan Bond tentang bahaya yang sedang mereka hadapi. Setelah meminta maaf, Severin dibawa menjauh, sementara Bond dibawa menghadap Silva. Silva menyambut Bond dengan cerita alegoris tentang tikus-tikus yang terjebak di dalam drum, saling memakan satu sama lain hingga hanya tersisa 2. Only two left. Ia menyamakan dirinya dan Bond sebagai 2 tikus terakhir, produk dari sistem yang kejam dan manipulatif. Dalam dialog yang penuh sindiran dan tekanan psikologis, Silva mengungkap bahwa dirinya pernah menjadi agen kepercayaan M, tapi kemudian merasa dikhianati. Ia juga mengungkap hasil evaluasi psikologis Bond secara rinci yang menyatakan bahwa Bond tidak layak kembali bertugas. Meskipun begitu, M tetap mengirimnya.
seolah-olah Bond hanyalah pion yang bisa dikorbankan. Puncak kekejaman Silva terjadi saat ia mempertemukan Bond dengan Severin, yang kini terikat dan wajahnya terluka. Ia menaruh segelas minuman di atas kepala Severin dan menantang Bond untuk menembaknya. Bond meleset dengan sengaja. Silva lalu mengambil alih, menembak tepat sasaran, menjatuhkan gelas, sekaligus membunuh Severin karena pengkhianatannya. Bond hanya menyindir, buang-buang scotch yang bagus, sebelum secara tiba-tiba menyerang dan melumpuhkan anak buah Silva. Saat Bond menodongkan senjata ke arah Silva, pria itu mencibir dan menantangnya. Apa yang bisa Bond lakukan sendirian? Tanpa menjawab, Bond menunjukkan alat dari Q-Branch, sebuah radio kecil. Ia menyalakannya dengan tenang, memancarkan sinyal darurat. Beberapa saat kemudian, helikopter MI6 muncul dan mengepung lokasi. Silva pun terkejut dan akhirnya ditangkap untuk dikembalikan ke Inggris. Setibanya di markas sementara MI6, Bond dan Tanner menemui Silva di ruang tahanan. Dalam pertemuan yang tegang, Silva menyambut dengan sindiran pahit, mengungkit masa lalunya sebagai agen MI6 kepercayaan Ia menuduh telah mengkhianatinya, menceritakan bagaimana ia disiksa selama 5 bulan tanpa udara dan tetap menjaga rahasia negara dan Namun, penderitaan itu membuatnya sadar bahwa pengkhianatan lah yang menghancurkannya. Silva mengaku pernah mencoba bundir dengan kapsul sianida yang disembunyikan di giginya. Tapi racun itu hanya membakar organ dalamnya tanpa membunuhnya, meninggalkan luka permanen. Ia mengatakan bahwa satu-satunya alasan ia bertahan hidup adalah untuk menatap mata sekali lagi. Tetap dingin dan profesional, menyatakan bahwa Silva akan dipindahkan ke penjara Belmarsh dan diadili. Saat Silva memaksa agar nama aslinya disebut, Tiago Rodriguez menolak, menyatakan bahwa masa lalu Silva akan segera dilenyapkan bersama masa depannya. Setelah itu, memerintahkan Bond untuk menemui Q dan menyelidiki isi komputer Silva, guna memastikan apakah daftar identitas agen telah tersebar. Sebelum Bond pergi, menjelaskan bahwa Silva dulunya adalah agen berbakat di Hong Kong, tapi membobol jaringan Tiongkok secara ilegal. Demi menyelamatkan 6 agen lainnya, terpaksa menyerahkannya ke pihak Tiongkok. Keputusan itu menyelamatkan banyak nyawa, namun menumbuhkan dendam mendalam di hati Silva. Tanner mengingatkan bahwa sidang parlemen akan dimulai dalam 30 menit. Namun bagi memecahkan isi komputer Silva tetap menjadi prioritas utama. Di markas bawah tanah baru MI6, Q mencoba mendekripsi komputer milik Silva. Ia menemukan bahwa sistem tersebut dipenuhi proteksi tingkat tinggi, termasuk protokol penyimpanan file yang akan secara otomatis menghapus memori jika diakses secara paksa. Q menyebut hanya ada 6 orang di dunia yang mampu menciptakan sistem sekompleks itu, dan dia adalah salah satunya. Dengan percaya diri, Q membuka sistem dan menemukan apa yang disebut sebagai Omega Seed, bagian terdalam dari sistem Silva dengan enkripsi canggih. Kode-kode di dalamnya bersifat polimorfik, dapat berubah bentuk setiap kali upaya pembobolan dilakukan, membuat Q menyamakannya dengan kubus Rubik yang melawan saat dipecahkan. Ketika Bond melihat data yang mencurigakan bertuliskan Grand Baroque Road, ia menyadari bahwa itu adalah petunjuk. Stasiun bawah tanah yang sudah lama ditutup itu kemungkinan menjadi bagian dari rencana pelarian Silva. Setelah Bond memasukkan nama itu sebagai kunci, sistem menampilkan peta jalur kereta bawah tanah London. Bukti bahwa ini bukan sekedar data acak, melainkan rute pelarian. Namun alih-alih MI6 mendapatkan akses, justru sistem Silva yang mengambil alih jaringan mereka. Q panik saat menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Silva telah menyusup dan membobol sistem MI6 dari dalam. Menyadari bahaya yang terjadi, Bond bergegas menuju ruang tahanan. Namun saat tiba, Silva sudah menghilang. Menggunakan komunikasi langsung, Bond melapor kepada Q dan langsung turun ke jalur kereta bawah tanah untuk mengejar Silva. Dengan bantuan pelacakan Q, Bond menyusuri lorong-lorong bawah tanah, melewati pintu-pintu servis dan jalur yang sepi. Q mengungkapkan bahwa ini bukan pelarian dadakan, semua sudah dirancang Silva sejak lama. Ia memang ingin MI6 membuka komputernya, dan seluruh kekacauan, termasuk ledakan markas MI6, adalah bagian dari rencana besarnya.
Di jalur kereta, Bond menghadapi pintu servis yang macet sementara suara kereta semakin mendekat. Dalam situasi genting, ia berhasil mendobrak pintu tepat waktu dan melanjutkan pengejaran di lorong bawah tanah. Ia tiba di stasiun saat jam sibuk, dikelilingi kerumunan penumpang. Q sempat kesulitan melacak Silva, hingga akhirnya menemukannya menyamar sebagai polisi. Q segera memerintahkan Bond untuk naik ke kereta yang sudah mulai berjalan. Bond mengejar, melompat, dan berhasil masuk ke dalam kereta setelah dibukakan pintu oleh petugas. Di dalam kereta, Bond menyadari bahwa jalur yang ditempuh menuju ke lokasi sidang parlemen. Ia segera memerintahkan Q untuk menghubungi Tanner dan mengamankan M sebelum Silva tiba. Setibanya di stasiun berikutnya, Bond melihat Silva turun dari kereta dan segera mengejarnya. Mereka berhadapan di lorong bawah tanah dan Bond akhirnya berhasil menemukan Silva. Namun, Silva justru mengejeknya dan memperlihatkan sebuah alat peledak yang ia sebut radio. Tiba-tiba terjadi ledakan hebat di lokasi tersebut. Beberapa detik kemudian, sebuah kereta melintas dan menabrak bagian lorong yang hancur akibat ledakan, hampir menghantam Bond. Silva berhasil kabur dalam kekacauan itu dan dijemput oleh mobil polisi untuk melanjutkan misinya menuju parlemen. Pada saat yang sama ketika Bond tengah mengejar Silva, M didampingi oleh Tanner menghadiri rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertahanan, Intelijen, dan para anggota House of Lords. Sidang dibuka oleh Bu Menteri yang mempertanyakan kompetensi MI6 dalam menangani krisis keamanan nasional, terutama setelah kebocoran data dan kematian beberapa agen. M menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa langkah-langkah telah diambil dan pihak yang bertanggung jawab telah ditangkap. Namun, Bu Menteri tetap menekan M dengan argumen bahwa kegagalan tersebut menunjukkan ketidakmampuan lembaganya. Di tengah perdebatan, Tanner menerima kabar dari Q bahwa Silva berhasil melarikan diri dan Bond sedang mengejarnya. Tanner memberitahu M, namun M menolak dievakuasi dan memilih tetap memberikan kesaksian. Bu Menteri terus mengkritik M hingga Mallory menyelah, meminta agar M diberi kesempatan menyampaikan pernyataan langsung. Setelah diizinkan, M menyampaikan pidato emosional. Ia mengungkapkan bahwa dunia kini menghadapi musuh yang tidak lagi terikat pada negara atau ideologi, melainkan individu yang bergerak dalam bayang-bayang. Ia mempertanyakan apakah masyarakat benar-benar merasa aman dan menegaskan pentingnya keberadaan agen-agen seperti di Divisi Double Zero. Sementara itu, Silva yang telah menyusup ke gedung parlemen berhasil melumpuhkan beberapa penjaga dan mendekati ruang sidang. M yang masih berbicara di depan forum mengutip puisi Tennyson tentang keberanian, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Tepat saat ia menyelesaikan kutipan tersebut, Silva menerobos masuk dan membuat kekacauan. Silva langsung mengarahkan senjata ke M. Sebelum peluru dilepaskan, Mallory berhasil menarik M menjauh dan peluru justru mengenainya. Terjadilah baku tembak di dalam ruang sidang. Bond yang tiba tak lama kemudian ikut menembak ke arah Silva. Ia melemparkan senjata kepada Moneypenny agar bisa membantu melawan. Mallory, meskipun terluka, mengambil senjata dari salah satu petugas dan turut menembak. Dalam situasi yang semakin tegang, Bond menggunakan kecerdasannya dengan menembaki tabung-tabung gas di dalam ruangan. Ledakan kecil dan asap tebal menyelimuti ruangan, membuyarkan pandangan Silva dan menciptakan peluang bagi mereka untuk bergerak. Silva akhirnya melarikan diri keluar dari gedung parlemen. Sementara Moneypenny mengevakuasi semua orang dari ruang sidang yang kacau, Bond melihat Silva melarikan diri dan segera bertindak cepat. Ia menjemput M menggunakan mobil, membuat M terkejut dan mempertanyakan tindakannya. Bond menjelaskan bahwa mereka harus mengambil alih permainan, berhenti mengikuti jejak Silva, dan justru membuat Silva mengejar mereka. Meski awalnya ragu, M akhirnya setuju dengan rencana Bond. Namun, ia meminta agar mereka tidak melibatkan siapapun lagi dalam misi ini. Bond pun segera menghubungi Q, meminta bantuan untuk menciptakan jejak palsu.
sebuah skema agar mereka bisa menghilang dari pelacakan siapapun kecuali Silva. Q menyadari bahwa misi ini tidak resmi, tetapi tetap setuju membantu. Karena semua mobil MI6 telah dipasangi pelacak, Bond menukar kendaraan mereka dengan Aston Martin DB5 miliknya sendiri. M sempat menyindir kendaraan klasik tersebut yang dianggap mencolok dan kurang nyaman. Tapi Bond tetap melajukan mobil itu, membawa M ke tempat masa kecilnya di Skotlandia, Skyfall Lot. Ia menjelaskan bahwa tempat itu memberi mereka keunggulan. Tempat di mana ia mengenal setiap sudutnya dan Silva tidak. Sementara itu, di markas MI6, Q dan Tanner memantau pergerakan Bond. Mereka membuat sinyal palsu agar Silva mengikuti jalur tertentu. Q menjelaskan bahwa jebakan ini harus dibuat dengan sangat presisi, terlalu samar. Maka Bond tidak akan melihatnya. Terlalu jelas, maka Silva akan tahu itu perangkap. Tiba-tiba, Mallory masuk dan mendengar rencana mereka. Alih-alih menghentikannya, ia justru mendukung penuh strategi tersebut. Ia memerintahkan agar Bond diarahkan melalui jalur A9, rute akses langsung yang bisa dipantau melalui kamera lalu lintas. Saat Q khawatir tentang reaksi dari Perdana Menteri, Mallory hanya menjawab dingin bahwa mereka tidak perlu khawatir dan memerintahkan untuk melanjutkan. Bond dan M kini telah menghilang, membawa permainan ke wilayah yang mereka kuasai, sementara MI6 mengatur agar Silva digiring ke arah yang mereka inginkan. Setelah perjalanan panjang semalaman, Bond dan M tiba di Skyfall, rumah masa kecil Bond yang kini tampak tua namun tetap berdiri tegar di dataran tinggi Skotlandia. Mereka disambut oleh King Cat, penjaga lama keluarga Bond, yang terkejut namun lega melihat Bond masih hidup. Setelah Bond menjelaskan bahwa mereka sedang diburu, King Cat tanpa ragu menawarkan bantuannya, meski Bond memperingatkan bahwa ini bukan pertarungannya. Mereka pun mulai memeriksa persediaan. Sebagian besar senjata telah dijual setelah keluarga Bond mengira ia tewas, kecuali satu senapan antik milik ayah Bond dan beberapa dinamit tua di gudang. Meski terbatas, mereka bertekad untuk bertahan. Bond dan King Cat menguji senapan di luar rumah, bernostalgia dengan masa kecil Bond. King Cat kemudian menunjukkan lorong rahasia menuju kapal yang dulunya dipakai sebagai jalur pelarian. Disitulah Bond kecil pernah bersembunyi selama 2 hari setelah kehilangan orang tuanya. Dengan waktu dan sumber daya terbatas, mereka mempersiapkan rumah untuk pertempuran, menutup jendela, memasang jebakan, dan merakit bahan peledak. Saat malam tiba, M sempat menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Namun Bond menenangkan bahwa ia hanya menjalankan tugas. Obrolan mereka terhenti ketika Bond melihat cahaya di kejauhan. Musuh telah datang. King Cat menyatakan dirinya siap bahkan sebelum Bond lahir. Pertempuran pun dimulai. Bond yang bersembunyi di atas mobil membuka tembakan pertama. King Cat menembak dari dalam rumah, sementara M menyalakan peledak jebakan yang sudah ia siapkan. Pertempuran berlangsung dengan brutal. Beberapa musuh berhasil masuk ke rumah. Saat salah satu menembak M, Bond masuk dan menembak mati penyerang tersebut. M mengalami luka ringan dan mengakui dirinya bukan penembak yang andal. Silva tiba dengan helikopter, membawa lebih banyak anak buah dan senjata berat. Melihat situasi yang genting, Bond segera menyusun strategi. Ia memerintahkan King Cat dan M untuk berlindung di dapur, sementara dirinya mencoba menghadang dari luar. Bond menembakkan senjata ke arah helikopter, tetapi musuh membalas dengan hujan tembakan. Sadar bahwa kekuatan mereka kalah jauh, Bond meminta King Cat dan M untuk menyusuri lorong rahasia menuju kapal, tempat perlindungan terakhir mereka. Bond sendiri tetap tinggal untuk menghadapi serangan. Rumah dihantam tembakan dan ledakan, namun Bond berhasil melarikan diri. Silva yang semakin agresif
memerintahkan anak buahnya untuk membakar rumah dan meledakkan mobil Aston Martin milik Bond. Dalam kekacauan itu, Bond memasang tabung gas propana sebagai jebakan besar, lalu segera menyusuri lorong kapal seperti yang direncanakan. Tak lama ledakan besar menghancurkan rumah Skyfall dan helikopter Silva, menewaskan sebagian besar anak buahnya. Dari kejauhan, King Cat dan M melihat nyala api membelah langit malam. Silva yang selamat melihat cahaya obor King Cat dan mengikuti arah itu. Sebelum Silva mencapai kapal, Bond mengejarnya hingga ke danau beku. Di sana, ia ditodong oleh anak buah Silva. Dalam situasi tegang, Silva mencurahkan rasa lelahnya terhadap kekacauan yang ia timbulkan dan memerintahkan anak buahnya menembak Bond. Namun Bond cepat bereaksi, menembak es di bawah kaki mereka hingga pecah. Mereka terjatuh ke dalam air beku dan dalam perkelahian di bawah permukaan, Bond berhasil mencekik musuh hingga tewas. Sementara itu, Silva tiba di kapal tempat M bersembunyi. Dengan tenang, ia masuk dan menyatakan bahwa segalanya memang harus berakhir di sana. Saat King Cat muncul, Silva menembaknya namun meleset, lalu menodongkan senjatanya ke arah King Cat. Silva mendekati M, menyadari bahwa wanita itu telah terluka parah. Ia menunjukkan emosi yang mengganggu, tampak penuh dengan keputusasaan. Dengan suara lembut namun mendesak, ia mengajak M untuk mengakhiri segalanya bersama. Ia menempelkan pelipisnya ke kepala M dan mengarahkan tangannya sendiri untuk menekan pelatuk. Ia memohon agar M membebaskan mereka berdua dengan satu peluru yang sama. Silva dalam kondisi mental yang telah hancur melihat kematian sebagai satu-satunya pembebasan. Namun tetap sebelum pelatuk itu sempat ditarik, Bond tiba-tiba muncul dan melemparkan pisau ke punggung Silva. Senjata itu menancap tepat di tubuhnya. Silva hanya mampu berteriak pelan sebelum akhirnya jatuh dan tewas. Bond segera memeluk M yang sekarat. Dengan suara lembut, M bertanya mengapa ia begitu lama. Bond menjawab singkat, mencoba menenangkannya. M menyadari bahwa tak ada lagi waktu untuk bantuan. Ia berkata telah melakukan satu hal yang benar, memilih Bond. M meninggal di pelukan Bond dalam kesunyian malam yang penuh duka. Setelah pemakaman M, Bond berdiri menyendiri di atap markas MI6, memandangi kota dalam keheningan. Moneypenny menghampirinya dan mengaku tak menyangka Bond sering berada di sana. Saat Bond mengira ia akan kembali ke lapangan, Moneypenny menjelaskan bahwa ia memilih mundur setelah insiden penembakan di Istanbul. I decline. Ia lalu memberikan Bond sebuah patung anjing porselen, warisan dari M yang tertulis dalam wasiatnya. Bond menilai benda itu sebagai pesan agar ia terus bertugas di lapangan, bukan di balik meja. Ia mengucapkan terima kasih. Thank you. Mereka turun ke kantor baru milik Mallory, kini menjabat sebagai M. Di sana, Bond dan Moneypenny saling memperkenalkan diri secara resmi. Namanya F. Moneypenny. Eve Moneypenny. Tanner menyapa dan memberitahu bahwa M ingin menemuinya. Bond masuk, menanyakan kondisi lengan Mallory yang terluka. Mallory menjawab bahwa kondisinya semakin membaik. Lalu langsung menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan bertanya apakah Bond siap. Ready to get Dengan mantap, Bond menjawab, dengan senang hati M. with pleasure. Dengan begitu, film pun selesai.